Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua orang tokoh yang sangat mewarnai kehidupan keberagamaan dan kehidupan kebangsaan di Indonesia ini, yaitu yang pertama Kiai Ahmad Dahlan, yang kedua Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Ahmad Dahlan dengan Kiai Hasyim Asy'ari itu secara nasab sama sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Kiai Dahlan nasabnya itu adalah Ahmad Dahlan bin Kiai Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Kiai Demang Juru Kapindo bin Kiai Demang Juru Kapisan bin Kiai Grebek bin Kiai Ishak bin Kiai Husain Jamaluddin Akbar bin Ahmad Syah Jalaluddin bin Amir Abdullah Asmahkan bin Abdul Malik Asmatkan bin Alwi Amil Fakih bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Khalil Qasam bin Alwi Sohib Baiti Jubair bin Muhammad Sohibus Sauma bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali bin Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Imam Ali bin Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib kawin dengan anak Rasulullah, yaitu Fatimah. Jadi Fatimah terus kemudian bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nasab dari Kiai Dahlan. Nah, sekarang nasab dari Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari bin Kiai Asy'ari bin Abu Sarwan bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdurrahman bin Abdul Halim bin Abdurrahman. Nah, Abdurrahman yang ini adalah Sultan Pajang atau Jaga Tingkir. Yang kita terkenalnya itu kan Jaga Tingkir, yaitu Sultan Pajang. Sultan Pajang bin Ainul Yakin. Nah, Ainul Yakin ini Sunan Giri, salah satu dari Wali 9. Bin Maulana Ishak bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini bin Ahmad Sajalal bin Abdullah bin Abdul Malik bin Alwi Ammi Al-Fakih bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Khalil Qasam bin Alwi Athani bin Muhammad Sohibus Saumah bin Alwi Awal bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Insya Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraid bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Kembali lagi, Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah nasab dari Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi dua orang ulama besar Indonesia ini nasabnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara nasab ketemunya di Nabi. Secara guru, dua orang ini
banyak memiliki guru yang sama. Kalau di Indonesia yang terkenal adalah Kiai Hasyim maupun Kiai Dahlan, itu berguru kepada Kiai Soleh Darat Al-Samarani, yaitu Kiai Soleh yang ada di Semarang. Beliau juga gurunya Kartini. Dua orang ini juga murid dari Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan itu ada di mana? Di Madura. Ketika kedua orang ini belajar di Mekah, mereka juga berguru kepada orang-orang atau guru-guru yang sama. Jadi secara ilmu, secara nasab, kedua orang ini sesungguhnya sangat dekat. Nah, hari ini kita mau berbincang-bincang tentang Kiai Dahlan dulu. Nanti pertemuan berikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Dahlan ini ketika lahir namanya bukan Ahmad Dahlan, tetapi Muhammad Darwis. Dia lahir pada tanggal 1 Agustus. Nah, ini baru ingat-ingat, 1 Agustus 1868 di Kauman Yogyakarta. Sejak kecil, karena bapaknya kiai, dia juga sangat piawai atau sangat menekuni membaca Al-Quran. Sampai kemudian usianya 15 tahun, Muhammad Darwis ini menunaikan ibadah haji di Mekah dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Jadi orang-orang dulu itu kalau naik haji tidak seperti orang sekarang, cuma 45 hari pulang gitu, enggak. Ya dulu karena transportasi sangat sulit, jadi dia berlama-lama di Mekah. Jadi Kiai Dahlan ini atau Muhammad Darwis ini naik haji pada umur 15 tahun. Nah, kamu sudah umur berapa sekarang? 13, kurang 2 tahun kamu naik haji ya. Di sana dia 5 tahun belajar dengan para tokoh-tokoh pembaharu. Misalnya dia belajar kepada Ibnu Taimiyah, buku-bukunya. Terus kemudian dia juga belajar dengan buku-bukunya Jamaluddin Al-Afghani, seorang alim dari Afghanistan. Dia juga belajar dengan buku-bukunya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu seorang alim dari Mesir. Yang pada saat itu orang-orang ini, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, itu adalah pembaharu. Yang disebut pembaharu itu pikirannya tidak seperti ulama-ulama sebelumnya. Nah, rupanya Muhammad Darwis ini sangat terkesan dengan pemahaman atau ilmunya Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, sehingga ketika dia pulang, nah, karena 5 tahun, ya kurang lebih dia pulang umurnya 20 atau 21 tahun. Nah, baru pulang ke Jogja, dia ikut ngajar begini dengan bapaknya, karena bapaknya kiai. Karena saking cerdas dan piawainya Kiai Dahlan tentang ilmu Islam, jadi kalau bapaknya itu lagi absen, tidak bisa ngajar, dia dalam usia 20 tahun atau 21 tahun itu sudah ngajar. Kemudian tahun sekitar 1903, Kiai Dahlan itu berangkat lagi naik haji untuk yang kedua kalinya, dan dia menetap di Saudi itu kurang lebih 2 tahunan. Kemudian baru pulang lagi, dia ngajar. Karena cara pandang Kiai Dahlan itu sangat dipengaruhi oleh kaum modernis, Al-Afghani, Muhammad Abduh, maka ketika dia pulang ke Kauman Jogja, dia juga membawa perubahan-perubahan. Tetapi karena masyarakat pada saat itu ya kalau sekarang ilmu itu kan gampang, bisa diakses di YouTube atau di Google kan. Kalau zaman dulu itu kalau orang mau baca itu kan baca buku, dan mau beli buku itu kan juga selain sulit juga tidak punya kemampuan. Sehingga rata-rata masyarakat itu pemahamannya ya seperti yang tradisional dulu. Tiba-tiba Kiai Dahlan ini ketika naik haji, setelah pulang namanya diganti dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan.
karena dia membawa perubahan-perubahan, orang kampungnya itu tidak suka. Misalnya, salah satu contoh, Kiai Dahlan mendirikan sekolah. Kalau yang namanya sekolah atau pesantren zaman dulu kan situasinya begini duduknya kan. Tiba-tiba Kiai Dahlan membuka sekolah dengan pakai meja dan kursi. Padahal sekolah yang pakai menggunakan meja dan kursi ini adalah sekolahnya Belanda. Dan Belanda pada saat itu posisinya menjajah. Mayoritas kan kita itu benci dengan Belanda. Karena sebagai penjajah itu dia ya rakus, ya sewenang-wenang dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba Kiai Dahlan yang biasanya sekolah itu seperti ini, dibuat seperti ini. Sehingga orang kampung itu menganggap Dahlan ini sudah kebelanda-belandaan. Karena situasi seperti itu, Kiai Ahmad Dahlan itu digelari Kiai Kafir. Karena cara-caranya itu mengikuti kebiasaan orang-orang Belanda. Bahkan secara pakaian saja, Kiai Ahmad Dahlan itu berbeda dengan kiai-kiai pada zaman itu. Jadi bajunya itu sudah mirip-mirip jasnya orang Belanda, ya kan? Inilah yang kemudian Kiai Dahlan disebut sebagai Kiai Kafir. Bahkan musola Kiai Dahlan di rumahnya itu dirubuhkan oleh orang-orang, dan orang-orang sekitarnya itu adalah masih saudara-saudaranya dia. Itu yang pertama, karena pembaharuan. Yang lebih membuat geger Kauman atau Jogja dan sekitarnya itu adalah, di Jogja itu ada yang namanya Masjid Gede. Jadi Masjid Gede itu adalah masjidnya Keraton Yogyakarta. Karena Kiai Dahlan itu sangat tertarik dengan ilmu falak. Nah, ini kan di fotonya aja dia berdampingan dengan globe bola dunia kan. Jadi dia sangat ahli ilmu falak. Jadi kalau misalnya ini Masjid Kauman, biasanya kalau sholat menghadap ke sana, ketika Kiai Dahlan dilihat memakai kompas dan diukur-ukur pakai ilmu falak, kiblat Masjid Kauman itu menurut Kiai Dahlan tidak mengarah ke kiblat. Jadi harus miring katanya. Jadi kiblatnya itu arahnya ke sana, kita ke sini. Makanya oleh Kiai Dahlan dan murid-muridnya itu, kiblatnya Masjid Gede yang tadinya menghadap begini itu dibuat garis-garis jadi miring. Jadi biasanya orang menghadap ke sini jadi menghadap ke sana. Itu membuat orang kampung marah. Ya, yang satu mengikuti tradisi yang dulu-dulu, wah dari dulu yang ngadep sana kok. Tiba-tiba Dahlan mengubah ngadep ke sana gitu. Itu juga reaksi masyarakat sekitarnya. Tapi Kiai Dahlan, memang mula-mula Kiai Dahlan tidak tahan nih. Dia mau pergi, meninggalkan kampungnya. Apalagi musolanya itu dirubuhkan. Tetapi karena kakak dari istrinya itu mungkin mempunyai wawasan yang juga sangat jauh. Kamu jangan pergi. Orang Kauman ini butuh kamu. Kalau masjidmu atau musolamu dirubuhkan, saya bangun lagi. Jadi saudara-saudaranya itu ngumpulin uang bangun musola lagi. Nah, itu Dahlan mau kembali ke rumah itu. Jadi ketika Kiai Dahlan itu menjadi berdakwah itu masih muda. Jadi kalau sekarang itu Dahlan itu usianya kan masih 21 tahun. Jadi kira-kira ya kaum milenial. Dan biasanya kaum milenial atau generasi baru itu ada sedikit kesenjangan dengan generasi tua. Kamu merasakan nggak ini? Misalnya ini aja, HP ini. Kamu kalau megang ini kan cepet kan? Saya kalau megang ini gaptek. Jadi zaman apa saja manusia itu perubahan itu cepat ditangkap oleh orang muda.
biasanya orang tua itu agak lambat menerima itu karena dia kan mengalami kehidupan yang masa lalu. Jadi maksudnya kalau kamu niat baik, jangan ragu-ragu. Kalau ada perbedaan itu dibuatlah sedemikian rupa untuk mencari solusi sehingga tidak terjadi perbedaan yang keras. Itu satu yang menyebabkan Kiai Ahmad Dahlan itu mendapat reaksi yang luar biasa. Ada satu lagi mengenai model kelas seperti ini, ada bangku ini. Kan berbeda dengan yang ini kan. Itu Kiai Dahlan pernah didatangi oleh Kiai dari Magelang. Ketika Kiai dari Magelang itu masuk ke kelasnya Dahlan, dia melihat bangku ini, dia bilang, ini bangku-bangku adalah haram karena mengikuti Belanda. Barang siapa yang bertasabuh kepada suatu kaum, menjadi kaum itu, ini adalah buatan orang-orang kafir gitu kan. Bangku-bangku ini kan. Kiai Dahlan dengan tenangnya menjawab, mohon maaf Kiai, waktu Kiai dari Magelang ke Jogja, naik apa? Jalan kaki. Saya bukan orang bodoh, ngapain saya jalan kaki jauh-jauh? Ya saya naik kereta api. Ketika dia ngomong saya naik kereta api, Kiai Dahlan bilang, tidakkah kereta api itu buatan orang-orang kafir? Kenapa Kiai naik buatan orang kafir? Itu sebuah dialog yang tidak membuat emosi, tetapi membuat orang berpikir gitu. Coba kalau tadi misalnya ketika Kiai Dahlan didatangi, ini orang kafir, terus Dahlan emosi juga, marah kan? Tapi Dahlan dibiarin saja. Ketika dia ngomong ini buatan orang kafir, terus ini apa? Bola dunia ini juga buatan orang kafir. Peta-peta, jadi karena di ruangan ini juga ada peta, ditunjuk ini juga buatan orang kafir. Diam saja kan, Dahlan. Nah, kemudian ditanya itu, naik apa dari Magelang ke sini? Jalan kaki. Saya bukan orang bodoh, saya naik kereta api. Nah, lalu dibalik logikanya kan, tidakkah kereta api itu buatan orang kafir? Nah, itu Kiai itu tidak, ya paling tidak, ini pelajaran menarik bagi kita. Kalau kita berbeda pendapat dengan orang, jangan marah. Kita ajak dialog, logika yang dipakai, bukan emosinya. Itu salah satu atau dua hal yang menyebabkan Kiai Dahlan itu semakin pengajiannya semakin banyak orang ikut. Nah, ketika pengajiannya itu sudah banyak, nah ini ada yang menarik. Selama 8 bulan santri-santrinya itu, kalau sedang ngaji begini, yang dibaca itu adalah surat Al-Ma'un. Nah, silakan didekatkan anunya, mic-nya, surat Al-Ma'un, Al-A'taf, baca surat Al-Ma'un. Apa itu? Surat yang selama 8 bulan dibaca terus oleh Kiai Dahlan di depan santri-santri. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Silakan terjemahnya. Itu siapa namanya? Tahukah kamu orang yang mendustakan Fadlan agama? minallah. Dengarlah. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Jadi surat Al-Ma'un itu dibaca selama 8 bulan. Sampai akhirnya murid-muridnya itu tanya, Kiai, Quran itu kan ada suratnya banyak, 114 surat. Kok yang dibaca satu aja Al-Ma'un? Terus Kiai Dahlan bilang, apakah kamu sudah melaksanakan isi daripada surat Al-Ma'un? Nah itu mulai mikir kan. Kenapa? Surat Al-Ma'un itu kan keras. Fawailul lil musallin. Neraka well bagi orang yang sholat. Coba.
orang sholat saja diancam masuk neraka. Kalau apa? Tadi disebutkan yang tidak memperdulikan anak yatim dan tidak memikirkan fakir miskin. Ingat itu. Jadi orang yang sholat saja dikritik sebagai penghuni neraka kalau tidak mau memikirkan nasibnya anak yatim dan fakir miskin. Itu yang ditanya oleh Kiai Dahlan, apakah kamu sudah melaksanakan itu? Nah, itu murid-muridnya langsung terdiam ya, kayak kita ini begini nih. Kalau ayat dibaca ya tenang-tenang saja kan. Akhirnya apa? Kiai Dahlan membuat gerakan sosial. Jadi dia misalnya ke pasar, ke alun-alun. Kalau misalnya saya tidak ada fotonya itu ada fotonya. Jadi anak-anak yang terlantar itu zaman dulu itu kan pakaiannya kan masih apa namanya, pakai kemben begitu kan. Itu dimandiin, anak kecil-kecil itu dimandiin terus diberi makan dan lain sebagainya untuk disuruh masuk sekolah. Jadi Quran atau ayat-ayat Quran itu kalau dibaca tidak hanya untuk dihafal saja, tapi juga untuk diamalkan. Nah, itu mengenai apa namanya kegiatan Kiai Dahlan. Yang kedua, tentang pendidikan ini. Kenapa Kiai Dahlan itu kok membuat pendidikan seperti ini, pakai meja kursi begitu? Karena begini, ketika orang itu seperti begini, itu kan diolok-olok itu. Oh, ngaji atau sekolah kok seperti ini, itu apa namanya, kurang bergengsi lah, nggak level kalau sekarang itu. Sekolah itu ya begini, karena ini apa? Ini sekolah elit. Jadi kalau sekarang mungkin sekolah negeri itu begini, milik Belanda itu. Nah, Kiai Dahlan mungkin di dalam pikirannya begini, kalau saya pakai begini anak-anak itu minder kan? Nah, sudah harus begini, ngikuti Belanda itu supaya merasa sama sederajat. Kalau begini kan kelihatannya yang satu lesehan, yang satu pakai meja kursi. Kiai Dahlan kayaknya mengangkat psikologi kita ini kan begini ya. Kalau kita kumpul dengan orang yang mentereng gitu kan kita minder kan. Nah tapi kalau sama-sama begini sekolahnya itu menjadi sama juga posisikan kedudukan kita. Itu satu. Sistem yang begini ini dilakukan Kiai Dahlan karena beliau tidak ujuk-ujuk langsung niru, enggak. Jadi dia pernah minta untuk mengajar di sekolah Belanda itu. Nah, sekolah Belanda itu kan murid-muridnya itu kalau tidak anaknya Belanda, anaknya orang Jawa atau Indonesia, tapi yang bapaknya berpangkat. Kalau anak orang biasa nggak ada yang bisa sekolah begini. Kiai Dahlan kepingin masuk begini, dia ingin tahu. Jadi rupanya Kiai Dahlan itu juga ke pesantren juga, ke anak-anak yang kampung juga iya, kepada sekolah negeri juga iya. Jadi suatu hari begitu Kiai Dahlan itu diizinkan untuk mengajar, murid-muridnya itu sudah ngerasani. Kata Romo saya, ada murid yang ngomong dengan temannya, kata Romo saya, Romo itu bapak, kalau orang Jawa kan manggilnya Romo. Orang Islam itu satu, bajunya kusut, baunya tidak enak, kakinya tidak pakai sendal atau sepatu. Itu menjadi merek, ya kan? Ngaji aja pakai bagiak begini kan? Ya, kelihatan nggak ini? Bagiaknya, kelompen. Jadi orang-orang kaum santri itu di mata kaum bangsawan itu dianggap rendah gitu. Nah, ketika salah satu murid di dalam sekolah itu ngerasani seperti itu, Kiai Dahlan masuk dengan baju seperti ini. Bajunya necis, pakai selop.
Sehingga murid yang tadi ngomong bahwa orang santri itu kakinya tidak pakai sandal, bajunya lusuh, baunya nggak enak, itu ketika Kiai Dahlan masuk ke kelas, tuh kok beda gitu. Karena Kiai Dahlan juga pakai minyak wangi, kan itu sunnah Rasulullah kan. Pakai minyak wangi, kakinya pakai selop, bajunya putih bersih necis. Tetapi, nah itu tadi, karena anak-anak ini anak-anak Belanda dan anak-anak bangsawan, ketika Kiai Dahlan masuk ke dalam kelas, salah satu murid itu ada yang kentut secara sengaja. Maksudnya untuk meledek Kiai Dahlan. Tapi apa yang terjadi? Kiai Dahlan tidak marah. Malah dia tanya, siapa tadi yang kentut? Bagus itu, bagus itu. Lalu tiba-tiba Kiai Dahlan ceritanya begini. Allah itu telah melengkapi kebutuhan kita sebelum kita minta. Apa itu? Kalau misalnya ini ada balon, terus kemudian diisi dengan angin, ditiup, sudah menggembung besar. Kalau sudah sampai maksimum, apa yang terjadi? Dor! Meledak kan? Pecah. Karena tidak ada salurannya. Sama dengan manusia ini. Kalau perut kita ini diisi angin, tidak ada penyalurannya, paling tidak sakit perut. Atau kalau dicontohkan tadi bisa pecah. Dan kalau sudah pecah, berhamburanlah seluruh isi perut. Itu anak-anak itu mendengar cerita gitu kan, bener juga ini. Jadi Kiai Dahlan itu ketika masuk, bukan rukun iman berapa, rukun Islam enggak begitu. Karena yang dihadapi ini anak-anak yang memang pikirannya dengan Islam itu kurang bagus. Sehingga yang diajak itu adalah pikiran. Nah, dengan cara mengajar seperti itulah, Dahlan itu, kamu harus menyadari ketika Ahmad Dahlan itu mengajar di sekolahnya Belanda, itu bukan bebas begitu. Pengawas sekolah itu yang orang Belanda itu nungguin di depan begitu sambil ngelihat Dahlan ini mau ngomong apa ini, apa yang diajarkan nih. Jadi kalau menurut dia itu tidak benar, ya besok tidak boleh ngajar lagi. Tapi karena cara penyampaian Kiai Dahlan itu begitu bisa diterima oleh akal orang-orang yang saat itu terhadap Islam itu kurang bagus, maka Belanda mengizinkan. Nah, sejak itulah Dahlan itu ya ngajar di sekolah Belanda dan juga ngajar di sekolah Indonesia. Ini kalau di sekolah Belanda kayak begini, kalau di sekolah Muhammadiyah kayak begini. Nah, karena sudah berkembang banyak begini, murid-muridnya itu mengusulkan kepada Kiai Dahlan, Kiai bagaimana kalau jamaah kita sudah banyak, kita bentuk saja organisasi. Awalnya Kiai Dahlan itu tidak mau mendirikan organisasi. Kenapa? Karena kata Kiai Dahlan, kalau nanti mendirikan organisasi, kamu itu akan sibuk ngurusi organisasi, tidak sibuk ngurusi dakwah. Tetapi karena Kiai Dahlan melihat perkembangan Budi Utomo, waktu itu ada organisasi apa namanya, bangsawan Jawa lah kira-kira begitu, namanya Budi Utomo. Itu kok bagus ya, organisasi itu rapi, setiap hari ada kegiatan. Lalu Kiai Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Berdirilah Muhammadiyah untuk yang pertama kali. Tapi ya menarik juga, untuk mendirikan organisasi itu kan harus dapat izin dari pemerintah. Surat permohonan izin mendirikan Muhammadiyah itu didaftarkan ke pemerintah tahun 1912, tapi baru diberi izin 2 tahun kemudian, yaitu 1914. Kalau misalnya Kiai Dahlan memproklamirkan Muhammadiyah karena izinnya belum keluar, kan nanti jadi masalah kan di hadapan pemerintah Belanda. Makanya kegiatan pengajian itu tetap dijalankan, tapi bukan pakai nama Muhammadiyah, diberi kreativitas masing-masing. Misalnya di
Sulawesi itu namanya Al-Munir. Terus kemudian ada yang Ahmadiyah di Garut. Jadi namanya itu berbeda-beda sampai akhirnya tahun 1914 baru diumumkan menjadi Muhammadiyah itu. Jadi kegiatannya jalan tapi namanya masih disembunyikan, tidak dipakai karena belum dapat izin. Kalau itu nanti dipakai rame itu. Akan berhubungan dengan pemerintah Hindia Belanda. Inilah Kiai Dahlan, foto Kiai Dahlan dan teman-temannya yang ketika sudah mendirikan Muhammadiyah. Dan ini adalah foto orang-orang Muhammadiyah di depan Quick School Muhammadiyah. Jadi sekolah yang menggunakan metode kayak orang-orang Belanda itu. Guru-guru Muhammadiyah itu banyak yang menjadi tokoh kemudian. Misalnya Jenderal Sudirman. Pernah mendengar Jenderal Sudirman? Seorang jenderal yang sangat berjasa di dalam perang gerilya. Itu sesungguhnya sebelumnya adalah guru Muhammadiyah. Tapi begitu terjadi agresi, Belanda menyerang karena jiwanya itu adalah jiwa militer, dia menjadi melawan Belanda itu pakai senjata. Termasuk Bung Karno. Bung Karno itu ketika dibuang di Bengkulu, Bengkulu itu di Sumatera, dia itu menjadi guru di sekolah Muhammadiyah. Yang kemudian akhirnya dia berkenalan dengan Ibu Fatmawati. Ini Ibu Fatmawati ini. Nah ini Ibu Inggit. Jadi ketika dia ke Bengkulu itu, istri Bung Karno itu adalah Ibu Inggit. Tapi kan kemudian dia kenal dengan Ibu Fatmawati, dia juga akhirnya menikahi Ibu Fatmawati. Jadi di Bengkulu itu juga Bung Karno menjadi guru sekolah Muhammadiyah. Nah, kembali sekarang kepada Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan itu ternyata tidak sendirian, dalam artian istrinya juga sangat seorang organisatoris yang giat. Inilah istri Kiai Ahmad Dahlan, yaitu Nyai Walidah. Jadi rupanya suaminya sangat giat di dalam berdakwah, istrinya juga giat. Kalau Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah, Nyai Walidah mendirikan organisasi Aisyah, yang kedua-duanya bergerak di bidang sosial pendidikan. Ada kisah menarik. Ini juga Nyai Walidah dengan teman-teman seprofesi yang dalam organisasi Aisyah. Karena kedua tokoh ini sangat giat, akhirnya pemerintah kemudian memberi gelar pahlawan nasional kepada Kiai Dahlan dan juga kepada Nyai Walidah. Jadi Nyai Walidah itu menjadi pahlawan nasional bukan karena istrinya Kiai Dahlan, bukan, tapi karena kegiatan dia yang sangat bermanfaat di dalam organisasi Aisyah. Dalam filosofi Jawa itu ada istilah surga nunut, neraka katut. Apa itu? Jadi istri itu surganya dan nerakanya itu ikut suami. Tapi pasangan Kiai Dahlan dengan Nyai Walidah itu menghapus atau paling tidak memberi teladan bahwa istri itu bukan hanya ikut suami saja. Ini kamu pahami. Jadi berkaitan dengan ini, kalau kamu nanti jadi istri, jadilah istri yang mandiri. Sehingga seperti Kiai Dahlan dengan Nyai Walidah ini. Nyai Walidah tidak tergantung Kiai Dahlan. Tapi karena dia aktif di Aisyah, akhirnya dia juga dihargai oleh bangsanya menjadi pahlawan nasional. Ada cerita yang menarik. Bagaimana seorang Kiai Dahlan dengan Nyai Walidah di dalam berdakwah Islam. Suatu hari sebagai seorang kiai, kan Kiai Dahlan sering pergi keluar kota
berdakwah. Tiba-tiba salah satu putranya itu sakit keras. Dan menurut perkiraan Nyai Walidah, ini bisa meninggal ini. Oleh karena itu Nyai Walidah memerintahkan kepada seseorang untuk menyusul Kiai Dahlan. Beritahu bahwa anaknya sakit keras. Ketika utusan itu sampai di luar kota menemui Kiai Dahlan ketika diberitahu bahwa anaknya sakit keras, apa kata Kiai Dahlan? Oh iya, nanti kalau urusan saya sudah beres, saya akan pulang. Sampaikan kepada Nyai. Utusan itu pulang kembali ke Nyai Walidah. Nyai Walidah tanya lagi, loh, kok sendirian? Kiai Dahlan kemana? Kata Kiai Dahlan, nanti kalau urusannya sudah selesai baru pulang. Nah, Nyai Walidah kan jadi, loh, ini anak ini sakit keras. Kalau menunggu urusannya selesai, bisa-bisa tidak melihat itu kalau sampai meninggal. Beritahu lagi, kembali kamu ke sana, bahwa anaknya ini sakit keras. Ketika ditemui, Kiai Dahlan juga bertanya lagi, ngapain balik lagi? Kata Nyai Walidah, anak Kiai sakit keras, bisa meninggal ini kemungkinannya. Apa kata Kiai Dahlan? Kalau takdir Allah anakku itu meninggal, apakah kalau saya pulang anakku menjadi tidak meninggal? Artinya apa? Jadi begitu kuatnya ketauhidan Kiai Dahlan di dalam menghadapi masalah. Jadi anak saya memang sakit keras. Kalau saya sekarang pulang dengan meninggalkan kewajiban saya di luar kota ini, kalau takdir Tuhan anak saya meninggal, apakah kalau saya pulang itu terus tidak jadi meninggal? Nah, itu ketika itu disampaikan kepada Nyai Walidah terdiam karena tahu prinsip suaminya itu seperti itu. Dan dia sedang mengajari tauhid. Dalam situasi begitu, jangan tergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada Allah setelah ikhtiar maksimal ke dokter, memberi obat, dan lain sebagainya. Itu suatu contoh prinsip kedua orang ini, suami istri ini. Ada cerita yang lain. Ketika Kiai Ahmad Dahlan meninggal, jadi Kiai Dahlan itu meninggal pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Jadi Kiai Dahlan itu meninggal dalam usia 54 tahun. Jadi sangat muda. Saya kadang-kadang mikir, hari ini umur saya itu 67, tapi saya belum berbuat apa-apa. Kiai Dahlan itu meninggal umur 54 tahun. Tapi hari ini kita menyaksikan karya Kiai Dahlan. Apa itu? Rumah sakit Muhammadiyah itu di mana-mana kan? Ratusan. Perguruan tinggi Muhammadiyah itu di mana-mana, ratusan. Bahkan Aisyah itu sekarang mempunyai 3 perguruan tinggi yang baik di Jawa Tengah itu. Saya yang sudah 67 belum memiliki TK saja nggak punya. Muhammadiyah itu mendirikan PAUD, Bustanul Atfal, TK ya. Terus kemudian SMP, SMA, itu sampai di mana-mana. Indonesia Timur itu paling banyak. Jadi sekolah Muhammadiyah itu dibuat sedemikian rupa sehingga siapa saja boleh sekolah. Di NTT, di Papua, Sorong, bahkan di NTT itu ada cerita menarik. Suatu desa, Muhammadiyah mendirikan SMP dan SMA di situ. Karena orang NTT kan mayoritas Kristen kan. Seorang pendeta di sana itu karena terkesan Muhammadiyah itu mendirikan sekolah di situ, karena desanya itu bertahun-tahun tidak ada sekolah, dia memiliki tanah kurang lebih 8 hektar, diwakafkan ke Muhammadiyah. Pendeta loh. Jadi kegiatan sosial itu bisa lintas batas, lintas agama, lintas suku, lintas etnis. Itu terjadi sekarang itu di Nusa Tenggara, di Sorong. Bahkan juga ada mendirikan rumah
Di daerah Indonesia Timur itu kan pulau-pulau. Ada rumah sakit terapung. Apa rumah sakit terapung? Jadi Muhammadiyah membeli kapal, dijadikan rumah sakit, dan itulah keliling ke pulau-pulau itu untuk merawat orang-orang yang sakit. Bahkan sekarang Muhammadiyah itu sudah membuka universitas di Malaysia. Kayaknya dia mau go public ke luar negeri. 54 tahun meninggal, hari ini ratusan sekolah, ratusan rumah sakit, ratusan panti asuhan, ratusan panti jompo. Ya Allah ya Rabb. Ayo kamu dan saya berpikir keras. Jangan sampai umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu sia-sia begitu saja. Nah, berkaitan dengan itu ada contoh menarik dari Nyai Walidah. Jadi ketika Kiai Dahlan sudah meninggal, Nyai Walidah ini sakit, dirawat di rumah sakit Muhammadiyah. Ketika sudah sembuh, diperkenankan pulang, ya sebagai seorang tokoh Aisyah, istri Muhammad Ahmad Dahlan yang memiliki rumah sakit banyak itu, digratiskan. Silakan pulang gratis. Apa kata Nyai Walidah? Enggak. Saya tidak mau digratiskan, saya mau bayar. Berapa tagihannya selama saya sakit? Ketika tagihan itu ditunjukkan, uang Nyai Walidah ini kurang. Bayangin, sudah digratiskan, dia kepingin bayar padahal uangnya kurang. Apa ya yang dikatakan? Dipanggilnya salah seorang anaknya, lalu dia bilang, tolong kamu pulang, di rumah ada lemari, jual itu. Ketika ditanya kenapa Nyai Walidah itu begitu bersikukuh untuk membayar, padahal uangnya kurang, dia harus menjual lemari. Kata Nyai Walidah, aku pernah memperoleh pesan dari Kiai Dahlan. Apa itu? Hidupkanlah Muhammadiyah. Jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Jadi artinya apa? Orang itu kalau mengikuti organisasi atau kegiatan apa, yang dipikirkannya adalah apa fasilitas yang saya peroleh, berapa honor yang saya terima. Tapi Kiai Dahlan mendidik kepada santri-santrinya untuk jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah, tapi hidupkanlah Muhammadiyah. Itu cerita yang umum. Jadi ketika Kiai Ahmad Dahlan masih hidup, ini untuk mendirikan sekolah seperti ini kan ada biaya kan? Biaya guru, biaya kebersihan sekolah, biaya membuat bangku dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya dari sumbangan-sumbangan donatur kurang, Kiai Dahlan itu memerintahkan lemari, piring, cengkir, gelas, tempat tidur disuruh dilelang untuk membiayai kegiatan yang kurang uangnya itu, untuk membayar honor guru, untuk membayar kebersihan, untuk membayar beli buku. Itu sering kali begitu. Dan untungnya apa yang dilakukan Kiai Dahlan itu menggerakkan hati saudagar karya di Jogja. Jadi itu ada apa namanya, di depan rumahnya itu meja, kursi, tempat tidur, lemari dilelang. Hai, siapa yang mau beli? Dan itu menyentuh hati para dermawan. Banyak dan hampir semuanya. Lemari itu misalnya harganya berapa? 1 juta, saya bayar 1 juta. Tapi orang itu tidak mau membawa lemarinya. Yang lain juga begitu. Berapa tempat tidur ini? Misalnya 2 juta, saya bayar 2 juta, tapi saya tidak mau mengambil tempat tidurnya, dan seterusnya. Itu cara Kiai Dahlan dalam membiayai organisasi, dan itu dicontoh dan diingat-ingat oleh istrinya walaupun suaminya itu sudah meninggal. Jadi ini adalah kisah nyata di dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk saya
sedikitlah mencontoh apa yang sudah diteladankan para orang tua-tua ini. Dan sekarang umurnya kan sudah 100 lebih kan, Muhammadiyah itu, dengan membuat karya bakti sosial seperti itu. Marilah apa yang dicontohkan oleh Kiai Dahlan dan Nyai Walidah ini menjadi contoh teladan bagi kita. Jadi kembali lagi, bacalah surat Al-Ma'un sesering mungkin, tetapi amalkanlah surat Al-Ma'un itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita mampu mendirikan sekolah, ya kita dirikan sekolah. Kalau kita mampu hanya memberi santunan kepada anak yang sekolah itu, kan ada anak yang mempunyai kemampuan tapi tidak mempunyai kemampuan ekonomi, kita beri beasiswa. Jadi mari kita mengamalkan surat Al-Ma'un itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi saya ulangi lagi, sering-seringlah membaca surat Al-Ma'un dan laksanakanlah semaksimal kemampuan kita perintah dari surat Al-Ma'un itu. Terima kasih.